Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan tentang proyek aplikasi berbasis website kami yang berjudul Health Schedule. Kelompoknya itu terdiri atas saya sendiri, kemudian ada Farisa sebagai ketua, ada Zari, dan juga Syariandi. Kemudian dibacakan oleh Farisa. Deskripsi umum. Aplikasi web health schedule berfokus membantu pengguna mengelola jadwal imunisasi mereka atau anggota keluarga. Selain itu, aplikasi ini akan memberikan edukasi terkait vaksinasi termasuk manfaat, jadwal, dan pemberitahuan mengenai jadwal vaksinasi yang akan datang. Dari sisi admin, aplikasi akan memfasilitasi pengelolaan data pengguna, konten edukasi, serta pemantauan statistik imunisasi yang telah diberikan. Berikutnya akan dibacakan oleh Zari. Konstruksi produk aplikasi Health Schedule dikembangkan dengan cara yang sistematis, memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai yang signifikan. Sistem Development Lifecycle adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola sistem perangkat lunak dengan cara yang terstruktur. SDLC membantu dalam merencanakan, merancang, dan membangun memelihara sistem perangkat lunak. Selanjutnya dibacakan oleh anggota kelompok saya. Desain umum. Yang pertama, fitur pengguna. Dashboard utama menampilkan jadwal imunisasi mendatang dan pengingat. Input data imunisasi. Pengguna dapat memasukkan data imunisasi yang telah dilakukan. Jadwal imunisasi menampilkan jadwal vaksinasi berdasarkan usia dan jenis vaksin yang dibutuhkan. Riwayat imunisasi menyimpan data riwayat vaksinasi yang sudah dilakukan. Yang terakhir, pengaturan notifikasi. Pengguna dapat mengatur pengingat untuk jadwal vaksinasi berikutnya. Yang kedua, fitur admin. Dashboard admin menampilkan statistik pengguna dan pengingat yang dikirim. Kelola pengguna. Admin bisa menambah, mengedit, atau menghapus pengguna. Yang terakhir, laporan aktivitas berisi statistik vaksinasi yang telah dilakukan serta tren imunisasi pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Alur program. Pasien membuka situs health schedule. Kedua, registrasi login. Jika sudah memiliki akun, pasien dapat memasukkan email dan password. Jika belum, pasien diarahkan ke halaman daftar regis. Yang ketiga, daftar dokter. Pasien dapat melihat daftar dokter untuk konsultasi. 4. Menu kalender. Menu kalender pasien dapat melihat jadwal konsultasi dan penanganan kesehatan seperti vaksinasi. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya dari Jadwal imunisasi. Pasien dapat menambahkan jadwal konsultasi dengan dokter. Monitoring imunisasi. Dokter bisa memantau jadwal-jadwal imunisasi dan kesehatan pasien melalui kalender pasien yang sudah disinkronisasikan. Menu profil. Pasien dapat melihat dan mengedit informasi pribadi seperti nama dan tanggal lahir. Pasien juga bisa mengubah email dan kata sandi. Menu pengguna. Dokter dapat melihat daftar pasien yang telah terdaftar di sistem. Yang terakhir, proses berakhir ketika dokter dan pasien keluar. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada wireframe. Ada dua versi, yaitu versi pengguna dan versi admin. Yang pertama ada versi pengguna. Di sini ada tampilan login. Pengguna akan melihat tampilan seperti ini saat masuki situs schedule. Di mana jika pengguna sudah punya akun, maka pengguna hanya perlu memasukkan email dan kata sandinya untuk bisa masuk kembali ke situs schedule ini. Adapun opsi lainnya di sini, di mana jika pengguna belum punya akun sama sekali, pengguna akan dibawa ke opsi daftar atau sign up, di mana pengguna akan membawa username sampai kepada mengonfirmasi password email sehingga otomatis pengguna bisa masuk ke situs schedule ini. Di berandanya ada daftar dokter. Di sini pengguna bisa melihat serta memilih dokter mana saja yang akan didatangi untuk konsultasi mengenai masalah kesehatannya. Ada menu kalender. Pengguna dapat menjadwalkan kapan konsultasi dan penanganan atau pengobatan kesehatan bersama dokter yang dipilih berlangsung. Ada menu profil. Di sini bisa menambahkan informasi mengenai dirinya sendiri di profil ini, mulai dari nama serta tahun kelahirannya. Ada pengaturannya juga di sini, di mana pengguna bisa melihat emailnya serta mengubah kata sandi emailnya sesuai keinginannya, serta adanya opsi logout jika pengguna tidak lagi menggunakan situs schedule ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syariandi. Baik, selanjutnya ada dashboard untuk admin. Yang pertama, beranda. Jika pengguna memiliki daftar dokter, maka admin memiliki daftar pengguna yang sudah masuk ke situs health schedule. Yang berarti, jika pengguna masuk melalui opsi login atau sign up, maka akan terlihat langsung oleh admin. Yang kedua, bagian menu. Pada menu dashboard versi admin memiliki menu daftar pasien di mana ia dapat melihat
memonitoring daftar imunisasi pasien yang sebelumnya dilakukan pada menu kalender pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada pembagian kerja tim untuk Farisa sebagai ketua, menyusun RPP, membuat wireframe, membuat PPT PBL. Syahriandi menyusun RPP, membuat wireframe, menyusun laporan. Muhammad Auriel membuat wireframe dan menyusun laporan. Zari Ramadan menyusun RPP, membuat flowchart, dan menyusun laporan PBL. Rencana penyelesaian proyek. Desain wireframe aplikasi telah selesai. Mengumpulkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung pengembangan aplikasi. Membangun aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Menguji aplikasi untuk memastikan semua fitur bekerja dengan baik. Rencana penyelesaian di sini ada minggu ke-7, pengembangan aplikasi. Minggu ke-8, pengujian dan penyempurnaan. Minggu ke-9, presentasi dan dokumentasi. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.